Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, jumpa kembali. Kali ini Kang Odoy akan mengungkap tentang sejarah Desa Pabedilan. Pada zaman dahulu, menurut cerita ini, Pangeran Sutajaya Upas yang berasal dari Gebang sering berburu, atau bahasa Sundanya di kita biasanya bebedil, di suatu tempat atau hutan yang pada waktu itu disebut hutan pesanggerahan atau astana, karena yang terdapat pohon kesambi. Ini daerah hutan ini belum berpenghuni. Nah, oleh Pangeran Sutajaya diberi nama Pabedilan sesuai dengan arti tempat berburu atau tempat bebedil. Setelah lama kemudian, daerah tersebut muncullah seorang bernama Ki Buyut Batisari yang berasal dari Luragung. Karena daerah Pabedilan sudah berpenghuni oleh penduduk walaupun belum banyak, maka Ki Batisari ditetapkan menjadi pemimpin kuwu atau pangeran oleh pangeran atau Pegusten Cirebon, yang daerahnya meliputi sampai wilayah Balagedog yang sekarang Desa Tersana dan Sili Asih. Pada waktu itu rupanya terjadi perebutan kekuasaan di Pabedilan, yaitu antara Ki Buyut Batisari dengan saudaranya sendiri yang bernama Ki Rendot. Akhirnya Ki Rendot menjadi kuwu waktu itu selama kurang lebih 2 tahun. Namun karena dia tidak memenuhi tugas pemerintah dari Pegusten Cirebon, sehingga pihak penguasa dari Cirebon turun ke Pabedilan untuk menghentikan Ki Rendot dan mengangkat kembali Ki Batisari menjadi kuwu di Pabedilan, dan lama Ki Batisari memerintah. Sahabat Odoy, itu sekilas tentang Pabedilan. Itulah dia Ki Batisari yang sekarang kita sedang menuju ke lokasi makamnya, di mana Ki Buyut Batisari ini dimakamkan. Makamnya tepatnya berada di sebelah selatan rel kereta api arah yang dahulu menuju ke Pabedilan Lor atau Bayongbong, tepatnya di Blok Batisari. Ini sekarang kita sudah berada di halaman makam Buyut Batisari. Nah, inilah sahabat makamnya. Sudah sempat dibangun sekitar 1 atau 2 tahun yang lalu, kalau kurang paham. Setelah sedikit berbincang-bincang dengan seorang sepuh di sekitar situ bernama Bapak Tamsur dan Ibu Padira, Bapak Padira, katanya makam tersebut, makam Ki Batisari itu dibangun oleh Kuwu Mansur katanya. Nah, ini sahabat, makam Buyut Batisari ini tepatnya berada di antara himpitan makam-makam penduduk di sekitar Pabedilan, atau tepatnya ini Pabedilan Wetan. Ini makamnya sudah cukup bagus, namun sungguh sangat disayangkan menurut cerita dari Bapak Tamsur dan Bapak Padira, makam yang sekarang sudah begitu bagus ini seringkali digunakan oleh anak-anak atau anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab, yang justru sering dipergunakan untuk kumpul-kumpul, kongko-kongko, bahkan ada yang sampai pada minum-minum, mabok-mabok di situ. Masya Allah, ini sungguh sangat disayangkan, karena ini adalah makam bersejarah, di mana disitulah Desa Pabedilan berawal dari Ki Buyut Batisari. Ini menghimbau terutama kepada anak-anak remaja, cobalah menjaga yang namanya situs bersejarah ini adalah sebagai kekayaan budaya. Ini makanya ketika Kang Odoy menyambangi ke makamnya Ki Buyut Batisari Pabedilan ini, ternyata makamnya dikunci. Ini tidak mau kebetulan kuncinya juga tidak Kang Odoy sempat bertemu, jadi tidak bisa mengambil gambar makamnya. Namun sekilas Kang Odoy melihat di dalam makam Ki Buyut Batisari tertutup oleh kain putih. Nah, ini situs makam Ki Buyut Batisari Desa Pabedilan Kaler dibangun tahun
tanggal 1 Desember 2013 kalau tidak salah. Ya. Nih sahabat, ini sudah terlihat bagus sebetulnya, tinggal perlu perawatan saja. Namun juga tidak lupa Kang Odoy mengingatkan bahwa makam ini adalah sebuah situs bersejarah yang tidak seharusnya dijadikan tempat-tempat maksiat atau tempat berbuat hal-hal yang tidak baik, apalagi dijadikan satu kepercayaan bahwa di makam ini ketika kita ingin punya hajat bisa datang di sini, katanya bisa tercapai cita-citanya. Ini adalah satu penyesatan, satu bentuk kemusyrikan yang di tengah masyarakat harus kita berikan pemahaman dan pengertian tentang akidah, bagaimana memahami makam tersebut. Ya sahabat Odoy, setelah Ki Batisari ini pada waktu zaman Belanda datang ini kemudian menjajah Indonesia, terjadi perundingan antara Belanda dan Ki Buyut Batisari mengenai sewa pembuatan jalan rel kereta api. Pada waktu itulah Pabedilan dibagi 3 desa, yaitu Pabedilan Wetan, Pabedilan Kulon, dan Balagedog. Dinyatakan berdiri sendiri hingga menjadi 3 desa yang masing-masing dipimpin oleh seorang kuwu. Setelah Ki Buyut Batisari meninggal, ada perubahan kuwu pengganti. Ini tidak diangkat, melainkan dipilih langsung oleh rakyat, atau istilahnya dinamakan kodrah zaman dahulu. Sekarang pun pasti orang-orang yang terdahulu masih bisa mengingat kodrah itu apa. Kodrah itu pemilihan kuwu yang dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, pemilihan kuwu, kebiasaan tersebut turun menurun sampai sekarang. Adapun kuwu Pabedilan setelah Ki Buyut Batisari ini adalah kuwu Kobar, memimpin selama 5 tahun sekitar tahun 1865 sampai 1870. Setelah kuwu Kobar meninggal, terus digantikan oleh kuwu Wasilem memimpin 8 tahun 1870 sampai 1878. Nah, setelah itu kuwu Wasilem ini karena terjadi kebakaran perkebunan tebu, kebetulan diperiksa oleh Bendahara Wardana Ciledug. Kebakaran kebun tebu tersebut, Wasilem tidak ada di tempat, makanya kuwu Wasilem langsung diberhentikan. Terus dilanjutkan lagi oleh kuwu Masriah, terus kuwu Wastijem, selanjutnya lagi oleh kuwu Raksajaya, dan selanjutnya yang terakhir sampai sekarang. Itulah sahabat sekilas tentang desa Pabedilan yang sekarang ada beberapa desa di sekitar Pabedilan. Itu sekilas tentang Ki Buyut Batisari, sebuah situs yang perlu kita jaga agar jangan sampai punah, supaya nanti anak keturunan kita bisa mengenal siapa itu Buyut Batisari. Ya sahabat Odoy, nantikan kembali, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya agar bisa menyimak kembali video-video Kang Odoy yang akan datang. Terima kasih, dan tak lupa mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.